Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan animasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprida Sinta Silaban, NIM 2011021019. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A semester 3. Sebelum membahas tentang sejarahnya, saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Murnir, animasi merupakan gambar tetap yang disusun secara berurutan dan direkam dengan menggunakan kamera. Sedangkan menurut Fukhan, beliau menyatakan bahwa animasi adalah usaha untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarahnya. Penganimasian subjek sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu oleh manusia. Salah satunya yaitu penganimasian gambar pada sebuah dinding gua yang ditemukan oleh para ahli purbakala di Gua Las Caus, tepatnya di Perancis. Selanjutnya pada Mesir kuno memiliki hal serupa seperti pada Gua Las Caus, yaitu pergerakan para pegulat yang berkerumun dengan gambar yang berurutan pada dekorasi dinding dan kendi. Sehingga jika kendi diputar seakan-akan memberi pergerakan pada gambar di kendi tersebut. Pada tahun 1824, Peter Mark Roger menemukan the persistence of vision, yaitu sebuah prinsip penglihatan yang mempertahankan penglihatan sementara terhadap gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Dari pemahaman prinsip inilah awal sejarah sebuah animasi dimulai. Tak lama setelah itu muncullah sebuah mainan yang disebut Theum Prep, berkisaran abad ke-19. Pada tahun 1831, seorang fisikawan dari Belgia bernama Joseph Letew menciptakan sebuah alat yang bernama Phenakistoscope. Alat ini berbentuk kincir, harus diputar saat menggunakannya agar susunan gambar tersebut dapat membuat ilustrasi bergerak. Pada tahun 1834, pengembangan dari alat Phenakistoscope tercipta oleh William George Horner. Alat ini diberi nama Zoetrope. Seiring perkembangan teknologi, animasi memiliki tempat tersendiri sebagai suatu hiburan yang disenangi oleh masyarakat. Seperti pada abad 18 di Amerika, mulainya penerapan sebuah animasi pada media kertas dengan teknik menggunakan serangkaian gambar diam dan dijadikan satu. Teknik ini dipamerkan oleh James yang dinamakan stop motion animasi. Dalam pengerjaannya, ia membutuhkan sekitar 24 gambar diam untuk mengelola sebuah animasi selama 1 detik, sehingga dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk membuat sebuah animasi berdurasi panjang. Pada tahun 1906, film animasi pertama dipublikasikan dengan judul Humorous Face of Funny Face yang diciptakan oleh James dan penemu termuka Thomas Edison. Mereka berkolaborasi dan mengombinasikan antara sebuah gambar diam dengan fotografi. Di tahun 1914, Winsor McCay mengeluarkan film animasi berjudul Gareth in the Dinosaurs. Film ini adalah film animasi pertama yang menggunakan teknik keyframe. Pergerakan animasi di film ini sangat mengagumkan, bahkan menjadi inspirasi untuk generasi animasi berikutnya. Di tahun 1919, Flick the Cat dibuat oleh 2 animator dan menjadi film animasi yang berhasil menarik perhatian penonton secara luas. Tetapi kesuksesan dari animasi ini mulai menurun ketika film animasi mulai menggunakan suara dan tidak hanya tergantung pada iringan musik. Nah, Steamboat Willie adalah film animasi bersuara pertama yang keluar pada tahun 1928. Selanjutnya, jenis-jenis animasi. Animasi pertama adalah animasi cel. Animasi cel adalah salah satu jenis animasi yang membutuhkan banyak alat dan usaha untuk membuatnya. Jenis ini digunakan oleh Walt Disney untuk menciptakan film animasi Mickey Mouse hingga terkenal sampai sekarang. Animasi cel biasanya terdiri dari lembar-lembaran yang membentuk sebuah frame animasi tunggal. Lembaran-lembaran tersebut terdiri dari latar belakang atau background, karakter, dan lain-lain. Lembaran cel yang ditumpuk tergantung dengan kegunaan animasi. Semakin banyak objek yang bergerak, semakin banyak juga lembaran cel yang dibuat. Kedua adalah animasi flickbook. Animasi flickbook dibuat dengan bahan dasar kertas yang banyak dan bertumpuk. Animasi akan terlihat saat tangan membalikkan setiap lembar bagian kertas. Kecepatan animasi tergantung secepat apa tangan dapat membalikkan kertas sehingga sulit untuk menentukan durasi animasi ini. Yang ketiga, animasi stop motion. Secara umum, stop motion merupakan teknik menggerakkan subjek baik gambar, orang, patung, ataupun benda lainnya dengan mengambil gambar menggunakan alat perekam atau kamera dan akhirnya akan digabungkan menjadi satu melalui media digital sehingga gambar yang akan dikumpulkan menjadi seakan-akan bergerak. Selanjutnya, 2D animation. Animasi 2D merupakan penerapan dari animasi cel namun dengan media utama menggunakan teknologi digital. Bermula dari sketsa awal untuk konsep yang dilakukan dengan media kertas yang pada akhirnya akan dikonversikan ke media digital untuk pewarnaan, penebalan garis, dan pergerakan. Selanjutnya, 3D animation. Pada dasarnya, animasi 3D memiliki kekuatan perspektif yang dapat disesuaikan dan diolah
oleh animator sesuai kebutuhan. Animasi 3D lebih banyak fasilitas dibandingkan animasi 2D. Salah satunya seperti ruang atau perspektif, yaitu subjek yang dibuat pada animasi 3D dapat dilihat 360 derajat secara keseluruhan tanpa perlu membuat gambar lagi. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.